Saudara, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat hingga kini belum menemui titik terang. Keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap. Jumat malam, keluarga menggelar pengajian 100 hari atas meninggalnya Tuti dan Amalia, ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Keluarga berharap polisi bisa segera mengungkap peristiwa pembunuhan yang menimpa keluarga mereka dan pelaku juga segera ditangkap. Ya semoga cepat tangkap pelakunya, terus kemudian kita dari pihak keluarga terus berdoa dan berikhtiar untuk segera kalau ini dari pihak kepolisian pun kami doakan mudah-mudahan untuk diberikan kelancaran. Setelah kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Barat, pada Kamis kemarin penyidik memeriksa 3 saksi kunci di Mapolda Jawa Barat. Mereka yang diperiksa yakni anak tertua korban, keponakan korban, serta suami korban. Mereka diperiksa selama 11 jam. Tiga bulan berlalu, misteri pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di dalam bagasi mobil mewah di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. 55 orang sudah diperiksa polisi termasuk Yosep, suami dan juga ayah korban. Kamis 25 November 2021, Yosep didampingi kuasa hukumnya datang ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaannya yang ke-16 kali. Diperiksa selama 11 jam, Yosep dicecar 39 pertanyaan. Ada satu fakta yang ditanyakan penyidik kepada Yosep, yaitu soal sisa nasi goreng yang berada di rumah korban ketika peristiwa pembunuhan terjadi. Sempat beli nasi goreng itu seperti apa sih Pak itu sebenarnya Pak? Yang Bapak ketahui waktu malam kejadian? Itu sudah ada di WP bahwa keberangkatan saya dari rumah Jalan Cagak sudah disampaikan bahwa saya tidak melihat nasi goreng di meja makan dan tidak melihat rokok karena masih bersih waktu itu, sudah berangkat gitu aja. Sudah 100 hari, Tuti dan Amalia meninggalkan keluarga untuk selamanya. Hingga kini siapa pelaku pembunuhan terhadap mereka juga belum terungkap. Keluarga berharap pelaku pembunuh Tuti dan Amalia segera ditangkap polisi. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Informasi terkini soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pertengahan Agustus silam kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Henry Irawan. Selamat petang Henry, informasi apa saja yang sudah Anda peroleh soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang? Apakah ada titik terang, Henry? Ya, baik Ibrahim dan juga saudara. Hari ini kasus pembunuhan ibu dan anak memasuki hari ke-100. Namun polisi hingga saat ini belum mampu mengurai teka-teki siapa di balik pembunuhan sadis tersebut. Untuk pada hari ke-100 kemarin sendiri, pihak keluarga, baik dari keluarga Yosep maupun keluarga anak tertuanya, Yoris, melakukan pengajian atau peringatan 100 hari kepada kedua korban yang dilakukan secara terpisah. Untuk Yoris sendiri melakukan pengajian di rumah duka yang berada di Jalan Cagak, yaitu di rumahnya kakak keempat korban Tuti. Sementara untuk Yosep sendiri melakukan peringatan hari ke-100 atau pengajian tersebut di rumah adiknya di Tambakan dan di Lembang di rumah ibunya. Sementara untuk hingga saat ini polisi sendiri masih terus melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap siapa sebenarnya pelaku di balik pembunuhan tersebut. Polisi telah memeriksa kembali sejumlah saksi pada hari Kamis 25 November kemarin, yang diantaranya Yosep, Yoris, kemudian Danu, dan istri dari Yoris dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Pada pemeriksaan tersebut, Yosep yang merupakan suami dari korban
dan anak dari korban Amelia dicecar dengan 39 pertanyaan, di mana 2 di antara pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan baru, yaitu Yosef ditanya oleh penyidik, diperlihatkan foto yang menggambarkan bahwa di TKP itu ada bekas makan nasi goreng atau sisa makanan nasi goreng yang belum habis dan styrofoam bungkus makanan di lokasi TKP saat kejadian atau malam saat kejadian. Jawaban Yosef sendiri kepada penyidik, seperti diwawancara kami beberapa saat lalu, bahwa Yosef tidak mengetahui kalau ketika dirinya berada di lokasi pada tanggal 17 Agustus malam, belum ada nasi goreng atau makanan tersebut. Ketika itu, Yosef sendiri pada 17 Agustus malam itu sempat kedatangan tamu sekitar pukul 19 sampai 20 malam. Kemudian tamu tersebut pulang, sementara kedua korban yaitu Ibu Tuti Suhartini dan Amalia tengah berada di luar. Setelah itu, setelah tamu pulang, Yosef ditelepon oleh istri mudanya, Mimin, untuk mempertanyakan apakah akan pulang ke rumah istri muda atau menginap di rumah di TKP ini. Yosef pun saat itu langsung pergi, memutuskan untuk ke rumah Mimin. Dia kembali menegaskan kalau sebelum ia berangkat ke rumah istri mudanya, dia tidak melihat sisa makanan nasi goreng itu di lokasi atau di TKP sebelum kejadian itu terjadi. Baik, Henry, ketika Yosef suami korban tidak tahu soal sisa nasi goreng yang ditanyakan oleh penyidik, bagaimana dengan saksi lainnya? Apakah ada informasi mereka tahu soal keberadaan nasi goreng itu? Baik Ibrahim, saya tadi sempat menanyakan kepada kuasa hukum dari Danu sendiri, informasi sebelumnya yang kami dapat, bahwa pada malam saat kejadian itu, Danu ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa Danu sempat membeli nasi goreng keluar. Namun setelah kami konfirmasi kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan, melalui sambungan telepon, dia mengatakan bahwa dalam BAP yang disampaikan Danu kepada polisi, tidak ada Danu melakukan atau membeli nasi goreng malam itu. Ibrahim. Baik, Henry, ada nasi goreng, kabarnya ada juga soal telepon seluler atau dus telepon seluler. Apalagi soal itu yang bisa diungkapkan, Henry? Ya, baik Ibrahim, selain dari 2 pertanyaan baru tersebut, selain nasi goreng, penyidik juga memperlihatkan 11 kotak kardus telepon seluler dan 1 buah telepon yang kondisinya sudah rusak. Dan penyidik kepada Yosef mempertanyakan apakah mengenali handphone siapa saja yang kotak kardus handphone siapa saja yang ada di hadapannya. Yosef sendiri saat itu kepada penyidik menjawab bahwa mengenali kalau 1 kardus handphone yang ditunjukkan oleh penyidik itu adalah milik Tuti dan 3 bungkus lainnya merupakan milik Amel yang saat ini masih hilang keberadaannya, serta 1 kardus handphone yang ditunjukkan kepada Yosef bahwa itu sudah dikasihkan kepada Danu. Ibrahim. Henry, apakah benar polisi dalam waktu dekat akan mengumumkan siapa tersangkanya? Apakah Anda mendapatkan informasi soal ini, Henry? Baik Ibrahim, sejauh ini pihak kepolisian baik dari Polres Subang maupun Polda Jawa Barat maksud kami belum memberikan atau belum ada informasi secara resmi terkait penetapan tersangka di balik pembunuhan terhadap Tuti Sumartini dan Amalia Mustika Ratu yang mayatnya ditemukan di dalam bagasi mobil mewah pada tanggal 18 Agustus lalu tersebut. Ibrahim. Baik, terima kasih Henry Irawan untuk laporan Anda langsung dari Subang, Jawa Barat.